Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah ya, ananda kita SMPT Insan Robani, kita dapat live streaming nih dari Makro Kota Bumi ya, suatu channel yang digagas oleh SMPT Insan Robani. Nah, baik. Baik. Kedua kalinya selawat berserta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaat. Amin. Baik. Ananda sekalian, kelas 7, di sini kita akan live streaming bersama Waka Kesiswaan bersama dengan siapa Ustaz? Maliki. Ustadz Maliki SPD. Beliau selaku Waka Kesiswaan dari SMPT Insan Robani. Nah, jadi beliau akan menjelaskan tentang tata tertib di SMPT Insan Robani. Begitu Ustadz ya? Baik. Iya, baik. Kepada Ustadz Maliki ya? Ya. Tafadhol, ya, persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda seluruh ananda yang sedang menyaksikan tayangan video ini dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga Allah selalu berikan kesehatan kepada kita semua di tengah pandemi seperti ini. Memang yang paling utama itu adalah sehat. Kita perlu bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena dengan nikmat sehat kita bisa berbuat banyak aktivitas ya. Berbuat banyak aktivitas, kita bisa bangun tadi dari bangun dari tidur, menghirup udara segar ya. Sebagaimana kalau kita mau berpikir sejenak, kita alihkan kepada orang-orang yang sekarang sedang berbaring di rumah sakit. Mereka itu untuk bernafas memerlukan biaya, oksigen membutuhkan biaya. Nah, sedangkan kita Allah masih berikan secara cuma-cuma free. Nah, ini juga merupakan nikmat yang mesti kita syukuri, karena tentunya tidak diberikan oleh semua orang. Salam beri salam semoga tetap terlibat dan curahkan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga serta pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah terus-menerus mengamalkan sunnah-sunnah beliau, kelak di yaumil akhir kita termasuk golongan umatnya yang pantas mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda yang mungkin menyaksikan tayangan video ini, juga seluruh ananda kelas 7 wabil khusus dan seluruhnya, bukan hanya kelas 7 saja tapi seluruh viewer ya atau sahabat Makro Kota Bumi yang menyaksikan tayangan video ini. Nah, pada kesempatan kali ini SMPT Insan Robani akan mengadakan penjelasan tentang tata tertib ya. Karena memang di saat yang seperti ini kita dalam melaksanakan MPLS, salah satu solusinya adalah dengan cara daring. Karena dengan cara daring ini, ananda yang berada di rumah itu kemarin sudah ya, di hari-hari kedua kalau tidak salah itu sudah dikenalkan seluruh aktivitas ya. Oh iya, sudah. Yang mudah-mudahan nanti seluruh ananda ketika nanti bertemu pas oleh dinas diizinkan luring, artinya tatap muka, sudah kenal mana kepala sekolahnya, kemudian sampai dengan office boy-nya ya, tenaga kebersihannya yang mana, mudah-mudahan sudah kenal. Karena apa? Sudah pernah menyimak tayangan video. Biasanya kan kalau sudah pernah melihat sekali, nanti kalau pas lihat berikutnya, walaupun mungkin lupa, diingatkan itu sudah semakin ingatannya semakin tajam ya. Baik, seluruh ananda dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini, jadi Ustadz akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama Ustadz adalah Maliki SPD. Ustadz diamanahkan pada tahun pelajaran 2020-2021 ini untuk membantu kepala sekolah di bidang kesiswaan. Jadi nanti ada masalah tentang kesiswaan, ananda di SMPT Insan Robani selama tahun pelajaran berjalan, jadi bisa berkomunikasi langsung dengan saya. Nah, pada kesempatan yang baik ini juga Ustadz ingin menyampaikan tentang tata tertib, karena ini juga perlu disampaikan Ustaz. Ketika mereka siswa baru yang dimaksud mau masuk SMPT tapi tidak tahu tata caranya, nanti mereka masuk dengan cara mereka masing-masing. Ada yang mungkin masuknya ada yang pakai salam, seperti bagaimana masuk rumah orang gitu kan.
kalau kita masuk ke rumah orang, tentunya kita harus mengikuti aturan yang berlaku di rumah tersebut. Begitu juga dengan SMPIT. Ketika Ananda sudah bersiap atau bersedia masuk di SMPIT Salbani, maka Ananda harus tahu dan harus cari tahu apa saja peraturannya gitu ya. Jangan sampai nanti udah masuk ke SMPIT Salbani tapi saya nggak tahu kalau ini ternyata melanggar peraturan. Nah seperti itu. Jadi Ananda seluruhnya wajib tahu. Dan ini juga mudah-mudahan ditonton oleh bukan hanya kelas 7 tapi kelas 8 dan kelas 9 juga ya, untuk menyegarkan ingatannya. Nah baik, kita akan bahas secara singkat insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan ya. Kita akan bahas tentang tata tertib yang ada di SMP ITN Sarabani. Pertama yang perlu kita jelaskan tentunya adalah tentang kurikulum ya. Kalau kurikulumnya jelas di Sarabani sudah beberapa tahun yang lalu sudah menggunakan kurikulum 13 atau K13 dan kita adopsi dengan bukan hanya kurikulum K13 tapi berbagai mata pelajaran pengembangan ya. Ada materi-materi PAI khas Islam terpadu yang nanti juga kita padukan, juga kita insertkan di dalam pembelajaran. Jadi di Sarabani ini ada khasnya adalah ketika ada mata pelajaran seperti matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu guru-gurunya wajib menyertakan di dalamnya keterpaduan antara Al-Quran dengan ilmu alam. Masya Allah. Jadi guru harus bisa memadukan. Kalau pelajarannya tentang bab tertentu maka bisa dikaitkan tentang ilmu Allah atau ciptaan Allah yang mana gitu, atau ilmu apa yang terkait di dalam ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian juga anandaku dimanapun berada di SMP ITN Sarabani ada beberapa ekstrakurikuler ya. Kalau biasanya ekskulnya akan didemokan langsung oleh kakak-kakak kelasnya, namun karena saat ini adalah saat pandemi, maka cukup kami jelaskan. Di antaranya ada ekskul pramuka. Nah, ekskul pramuka itu kegiatannya sifatnya adalah wajib. Kemudian ekskul bela diri, ada tahsin dan tahfiz, itu juga ada kelas takhusus nanti. Kelas takhusus ini juga walaupun di pandemi sepertinya bisa berjalan karena beberapa waktu yang lalu di rakor guru tahsin tahfiz sudah dibahas juga. Jadi pembelajaran takhusus atau tahfiz untuk beberapa orang tua yang menyetujui maka sudah bisa dilaksanakan. Kemudian ekskul yang lain ya, ada ekskul yang lain. Dan ada kegiatan-kegiatan yang biasanya dilaksanakan di SMP ITN Sarabani. Di sini akan kami jelaskan. Ada kegiatan intrakurikuler dan ada kegiatan kokurikuler. Nah, kegiatan intrakurikuler itu adalah kegiatan yang mengandung pengertian semua kegiatan sekolah yang merupakan realisasi dari program kurikulum yang telah ditetapkan yang berlangsung mulai dari pukul 7.00 sampai dengan pukul 15.30. Nah, seluruh ananda kelas 7 kami beritahukan juga ya, kalau di SMPIT ini masuknya itu pukul 7.00. Jadi kalau bisa hadirnya, kalau nanti sudah diizinkan oleh dinas untuk luring, maka harus sudah berada di sekolah itu pukul 7. Jadi pukul 7 harus sudah berada di lingkungan SMPIT Sarabani. Karena tepat pukul 7 kurang 5 biasanya bel itu sudah berbunyi memperingatkan bahwa siap-siap untuk majelis pagi. Nah, jadi sebelum pukul 7 disarankan sudah ada di sekolah. Kenapa demikian? Karena biasanya ayah bunda juga seluruh ananda kita kan masih dalam satu komplek ya, bukan hanya SMP IT saja yang ada di sini, ada juga SD, ada juga SMA. Jadi kalau seandainya ananda hadirnya sedikit terlambat, biasanya ini dia macet, terjebak macet. Macet ya. Iya. Selanjutnya adalah kegiatan kokurikuler. Kalau intrakurikuler ini adalah kegiatan yang dibebani oleh kurikulum. Selanjutnya adalah kegiatan kokurikuler. Apa saja kegiatan kokurikuler? Di antaranya ada MPLS atau pekan ta'aruf atau peta. Mohon maaf, ini memang beberapa waktu yang lalu sakit tenggorokan. Kita lanjutkan.
Jadi sekarang kita sudah melaksanakan salah satu kegiatan kurikuler yaitu MPLS. Kemudian yang kedua ada kunjungan edukatif. Biasanya kunjungan edukatif ini kita laksanakan kalau seandainya luring ya, tidak seperti saat sekarang ini. Kita adakan kegiatan kunjungan edukatif di dalam provinsi, di PT tertentu yang sudah diizinkan dan ditunjuk oleh sekolah. Kalau beberapa waktu yang lalu kita di PT Indofood ya di Tanjung Bintang. Kemudian juga ada kegiatan berikutnya outbound. Nah, outbound ini biasanya kita adakan setahun sekali ya. Frekuensinya setahun sekali, dan ini seluruh siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9 mengikuti kegiatan ini. Dan selain kegiatan outbound, ini juga ada kegiatan study tour, sahabat Ananda semuanya dimanapun berada. Ada kegiatan study tour. Nah, kalau untuk tahun ini karena memang bukan hanya kita tapi dunia ya sedang pandemi, maka kegiatan study tour kita pending sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Mungkin ketika mereka kelas 7 atau kelas 8 yang tahun ini mau ikut study tour, kalau mereka tetap mengikuti program ini, mereka akan jalan di kelas 9 insya Allah. Kemudian berikutnya ada bakti sosial. Bakti sosial ini biasanya dilaksanakan ketika Ramadan. Jadi ketika Ramadan membagi takjil dan iftar ya, berbagi menu buka puasa ini kita laksanakan biasanya berpartner dengan OSIS, dengan ROHIS. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler tadi sudah dibahas ya, ada pramuka yang wajib dan ada juga beberapa yang lainnya. Jadi ekskul yang ada di IT ini ada ekskul wajib yang harus diikuti, yaitu pramuka. Kita akan lanjutkan kembali, kita menjelaskan tentang kalau tadi kegiatan ekstrakurikuler. Jadi Ananda semua ya kalau kelas 7, kalau seandainya ada diantaranya yang mengikuti ekskul di bidang English Club, kemudian ada bahasa Arab, nanti bisa ini ya, bisa menghubungi wali kelasnya masing-masing. Ustaz, saya punya keahlian atau punya kemampuan lebih di bidang bahasa Inggris, nah silakan gabung ke English Club dan lain sebagainya. Tapi itu sifatnya pilihan ya, yang wajib tadi hanya pramuka. Jadi kalau pramuka itu adalah kegiatan yang sifatnya wajib. Kemudian berikutnya adalah bidang siswaan. Bidang kesiswaan apa saja? Di antaranya ada PPDB, kemudian ujian masuk, hasil seleksi, dan lain sebagainya. Ini tidak perlu kita jelaskan. Dan selanjutnya adalah penjelasan ini tentang upacara hari Senin. Nah ini Ananda semuanya, nanti kalau sudah diizinkan oleh Dinas Kesehatan untuk luring, maka kita akan melaksanakan upacara. Mungkin upacara sudah tidak asing lagi ya, tapi mungkin ada sedikit perbedaan dengan sekolah-sekolah sebelumnya. Kalau upacara di tempat kita mungkin mulainya yang lebih awal ya. Kita akan mulai pukul 7.00. Nah, pukul 7.00 sebelum pukul 7 kurang 5 menit, 6.55 itu seluruh siswa sudah dipanggil ke tengah lapangan untuk siap-siap. Dan pukul 7 mudah-mudahan sudah, kalau seandainya pesertanya semua ready, udah bisa upacara dimulai. Kita akan mulai upacara pada saat itu. Dan pembinanya pun beragam ya. Pernah kita coba pembina berasal dari wali kelas, juga kita pernah coba pembina yang berasal dari instansi ya. Dulu pernah kita undang dari kepala desa Kelurahan Kelapa 7, pernah kita undang, dan nampaknya responnya baik. Jadi insya Allah akan nanti ketika akan diadakan upacara kembali, akan kita jadwal untuk mengundang tokoh-tokoh yang lain untuk bisa memberikan atau memberikan pengarahan ketika jadi pembina upacara. Berikutnya adalah saat KBM di kelas. Ini perlu kami jelaskan karena mungkin ini ya baru ya, jadi ini perlu dijelaskan dan perlu dipahami oleh seluruh anak-anak sekalian. Jadi KBM di SMP IT itu pukul 7 itu bukan langsung masuk di kelas, tapi ketika pukul 7 bel itu seluruh ananda dikumpulkan di masjid. Insya Allah masjidnya cukup kalau seluruh SMP IT ya, seluruh SMP saja yang ada di masjid insya Allah cukup ikhwan dan akhwat. Jadi ikhwannya di bagian depan, akhwatnya di bagian belakang. Insya Allah masih ada jarak untuk hijab ya sebagai pembatasnya. Jadi pukul 7 kita dikumpulkan di masjid, dan di masjid ada kegiatan majelis pagi namanya. Nah, kegiatan majelis pagi itu apa saja? Ada diantaranya yang membaca Al-Quran ya. Jadi kita dibimbing oleh ustadz yang berasal dari guru tahsin tahfiz. Saya jadwalkan
beberapa waktu yang lalu ya, beberapa tahun yang lalu dijadwalkan untuk mengisi kegiatan majelis pagi. Jadi hari Senin Ustadz A, hari Selasa Ustadz B, dan seterusnya. Dan selain murojaah atau ngaji yang dibimbing oleh ustadznya, juga ada al-masurat, zikir pagi. Nah ini juga kalau ini sifatnya dilaksanakan secara berjamaah, tapi diimami oleh kelas yang ditunjuk. Kalau seandainya hari ini kelas 9A, besok kelas 9B, dan seterusnya. Muter terus. Yang menunjuk siapa? Wali kelas. Jadi wali kelas sudah membuat jadwal. Kami berharap wali kelas sudah menjadwal pesertanya, siswanya, sehingga kebagian semua, sehingga merasakan bagaimana memimpin al-masurat ketika majelis pagi. Kemudian berikutnya, setelah majelis pagi, baru sholat duha. Mereka sholat duha. Nah setelah sholat duha, pukul 7.30 kurang lebih, seluruh ananda kita masuk ke dalam kelas. Jadi pukul 7.30 itu ananda semuanya dipersilakan masuk ke dalam kelas. Nah, harapannya di dalam kelas sudah tidak ada lagi yang bersiap-siap membersihkan lantai, piket, dan lain-lain. Jadi sebelum pukul 7 mereka yang piket itu sudah hadir. Nah, ini insya Allah sudah dikondisikan oleh wali kelasnya masing-masing. Jadi sebelum pukul 7 yang piket sudah siap, sehingga ketika majelis itu kelasnya sudah bersih. Ketika pukul 7.30 sudah siap KBM jam pertama. Nah, ini yang saya sampaikan merupakan gambaran ketika posisi luring ya, posisi pembelajaran normal. Nah, nanti kalau kondisi saat pandemi seperti ini, ya mengikuti saja ya. Kita akan adakan kegiatan secara daring. Insya Allah besok Ustaz, nah kebetulan ini Ustaz Yohanes sebagai moderatornya akan diadakan pelatihan sekaligus praktik langsung kali ya. Ya. Untuk yang kelas 7. Tapi kalau seandainya kelas 8, kelas 9 ada yang mau ikut dan masih cukup pesertanya, kita batasi 100 peserta ya. Kalau pesertanya masih cukup 100, maka dipersilakan mereka gabung. Tapi kalau seandainya sudah cukup, maka cukup hanya untuk kelas 7 ya. Kalaupun mereka nanti mau ada kegiatan pelatihan yang sama, nanti kita jadwal kembali sesuai dengan permintaan ya. Tapi kalau seandainya cukup, kalau kelas 8, kelas 9 mereka sudah pernah mengenal psikologi. Tahun lalu daring yang 3 bulan mereka sudah pembelajarannya sudah menggunakan psikologi. Nah kelas 7 ini yang benar-benar baru akan mulai. Jadi perlu kita kasih pengertian. Baik, kemudian biasa ya ketika pembelajaran saat KBM di kelas berjalan dengan biasa, di situ ada guru yang memandunya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Wakil Kurikulum. Di kelas A kan mungkin anak-anak semua sudah terima jadwal ya. Nah itu yang jadi patokannya. Tapi kalau di masa pandemi ini ya tetap berarti belajarnya melalui di rumah masing-masing. Terus ada jam istirahat. Nah nanti akan di bel. Jadi kalau di Insan Robani SMP-nya istirahatnya 1 kali Ustaz. 1 kali. Nah kalau zuhur itu kayaknya bukan istirahat karena hanya bel untuk sholat, dan kalau masih ada waktu ya bisa makan berjamaah ya. Biasanya memang istirahat pagi kan pukul 9.30 sampai 9.50. 9.30 itu istirahat. Nah di situ macam-macam anandanya. Kalau seandainya sudah disarankan oleh ananda, kalau seandainya sudah sarapan di rumah, maka nanti sarapannya dimakan di waktu siang saja. Kenapa? Karena kita mau sampai sore. Kalau ada yang ikut ekskul bahkan pulangnya bukan jam 15.30. 15.30 itu baru kita sholat asar. Belum ditambah sholat asarnya, dan akan ada ekskul lagi ya. Nanti kita jelaskan berikutnya. Masih agak belum sampai sana. Istirahat, kemudian setelah istirahat bel masuk KBM lagi. Nanti akan dibel kembali sholat zuhur. Nah sholat zuhur berjamaah, khususnya yang ikhwan atau yang laki-laki, kita sholat zuhur berjamaah di masjid. Nanti yang petugasnya seperti muazin, yang azan dan iqamah akan dijadwal. Dan untuk imamnya insya Allah berasal dari Ustadz, kalau tahun lalu itu dari wali kelas yang bertugas pada saat itu. Kemudian masuk kembali itu belajar sampai dengan, tapi belajarnya insya Allah sudah lebih ringan ya. Kalau pagi itu mudah-mudahan sudah dikondisikan pembelajaran yang eksak, yang berpikir ekstra. Jadi kalau siang itu udah nggak bisa diporsir lagi ya, karena udah secara otaknya mungkin sudah ini kali ya, sudah
saatnya udah down gitu ya. Jadi kita alhamdulillah sudah disesuaikan oleh kurikulum, jadi pembelajaran eksaknya diletakkan di awal. Kemudian sampai dengan waktu asar ya, atau pukul 15.30 baru dibel kembali. Nah, ini juga ada yang perlu kami sampaikan, makan siang. Nah, jadi makan siangnya ini nanti kalau seandainya sudah luring, itu dilakukan secara berjamaah atau bareng-bareng, dipandu oleh wali kelas yang ada di kelasnya. Biasanya sih dilakukan di depan kelas. Kalau di dalam kelas itu nanti kemana-mana ini sisanya ya. Memang sih dibersihkan, cuman kan ada bekasnya. Nah, kemudian selanjutnya saat ada kekosongan jam belajar, di sini ada beberapa yang perlu kami tekankan. Jadi saat ada kekosongan jam belajar, setelah diketahui ternyata ada jam yang kosong, maka pengurus kelas itu segera melapor kepada guru piket. Nah, kita kan memang sudah ada guru piket yang standby di depan ruang kantor. Guru piket akan memberikan tugas dari guru yang bersangkutan untuk memberikan alternatif tugas. Seperti biasanya guru ketika memang izin, dia sudah mengkonfirmasi dan sudah ada yang dititipkan, Ustaz. Nah, nanti tinggal disampaikan aja apa tugasnya. Kemudian ekstrakurikuler. Nah, saat ekstrakurikuler ini dilaksanakan pukul 15.45 sampai 16.45. Nah, jadi nanti kalau waktunya sudah luring, ekskulnya itu dilaksanakan habis asar. Oh, setelah asar. Kebayang tuh kelas 7. Jadi mulai dari masuk kelas jam 7.00 kemudian sampai asar, ternyata belum pulang, masih lanjut sampai dengan pukul 16.45 atau nyaris pukul 5 sore. Nah, jadi kalau bekalnya dimakan pagi, sore udah kelaparan lagi. Makanya diatur kalau bisa makannya di siang hari ya. Dan insya Allah nggak sakit, Ustaz? Insya Allah nggak ya, karena kita juga sudah ada pembiasaan puasa Senin Kamis ya, walaupun mungkin beberapa kelas baru memulainya di hari Kamis. Nah, itu kalau puasa bayangin dari jam 7 sampai jam 5 itu nggak makan, nggak minum, tapi dia tetap bisa melakukan kegiatan. Insya Allah tetap Allah berikan kesehatan. Amin. Nah, jadi kalau ekskul memang yang pulangnya jam 5, kalau gitu semuanya Ustadz? Enggak. Jadi yang ikut ekskul aja. Jadi kalau seandainya yang bersangkutan tidak yang pramuka, kalau pramuka wajib itu ekskulnya di hari Jumat, insya Allah sudah dikondisikan, itu tetap menggunakan jam KBM. Nah, ekskul yang dimaksud di sini adalah ekskul sunnah atau pilihan, seperti bela diri, English club, bahasa Arab dan lain sebagainya. Nah, ini pilihan. Jadi kalau seandainya sudah memilih salah satu, jadi ada yang pulangnya di jam 5 itu di hari-hari tertentu saja. Saya izin minum dulu saja ya. Siap. Bismillah. Baik, kita lanjut kembali. Kemudian biasa kalau di masjid nanti akan ada panduannya lagi di masjid ya, saat di masjid, saat berzikir dan lain sebagainya. Nah, ini juga perlu kami sampaikan kalau seandainya Ananda mau izin, baik, nah termasuk daring juga ya, kalau seandainya Ananda di rumah ada kendala masalah jaringan, silakan disampaikan ke wali kelasnya atau ke gurunya. Jadi biar gurunya itu paham, oh ternyata si A tidak ada jaringan atau koneksinya buruk sehingga kok nggak masuk gitu kan ketika online. Nah, ini perlu disampaikan supaya tidak ada suuzon ya, maksudnya tidak berprasangka yang kok negatif, berprasangka yang tidak ya. Jadi kalau seandainya nanti pas waktu masuk, seandainya Anda tidak masuk, tolong beritahu melalui surat ya, atau orang tua bisa menghubungi wali kelas. Kemudian terlambat tiba di sekolah. Nah, jelas kalau seandainya terlambat itu biasanya langsung menghadap ke guru piket ya, dimintai keterangan kenapa alasannya. Kemudian biasa mutasi sekolah. Nah, ini hal yang perlu kita jelaskan juga adalah tentang pelanggaran. Nah, nanti mudah-mudahan bisa kami kirimkan ini softnya, bukunya, soft file ya. Soft filenya kami kirimkan soft ini melalui ini kali ya, email masing-masing, atau nanti kita kasihkan link yang bisa di-download untuk bisa mendownload buku tata tertib yang sudah saya jelaskan ini. Jadi prosedur penyelesaian masalah siswa jelas nanti di sini ada keterangan pelanggarannya, ada pelanggaran yang sifatnya ringan, berat dan sebagainya, dan ada juga ininya sanksi-sanksinya. Nanti bisa dibaca ya, bisa dibaca, dan kalau seandainya ada yang perlu ditanyakan bisa langsung tanya ke wali kelas. Kalau memang
ternyata memang belum bisa terpecahkan, bisa langsung bertanya ke saya, ke kesiswaan. Kemudian juga, nah ini adab yang perlu kami sampaikan selain tata tertib adalah adab. Nah, adab ini perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah adab terhadap orang tua. Nah, yang pertama adalah mentaati semua perintah kedua orang tua selama tidak melanggar syariat Allah. Nah, jelas. Jadi seluruh anak kelas 7 wajib mentaati perintah orang tua selama orang tuanya tidak menyuruh untuk hal-hal yang batil. Tapi kalau seandainya orang tua menyuruh hal-hal yang batil, maka si anak punya hak juga ya. Apalagi si anak tersebut sudah ngerti misalnya tentang ilmu agama, seandainya dimintai orang tua untuk, mohon maaf, misalnya mengambil barang yang bukan haknya gitu kan, maka si anak boleh menolaknya, tapi menolak dengan yang ahsan ya, menolak dengan yang baik, karena bagaimanapun adalah orang tua. Kemudian berikutnya adalah menghormati dan menghargai keduanya, jelas. Jadi kita harus bisa menghormati dan menghargai kedua orang tua kita. Kemudian merendahkan diri di hadapannya, jelas. Memuliakan dalam bentuk sikap dan tutur kata. Membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah. Nah, di saat pandemi saat seperti ini, maka jangan sampai nggak membantu orang tua. Jadi kalau kita di rumah, silakan membantu sesuai dengan yang diperlukan gitu ya. Kalau orang tuanya minta bantuan di pekerjaan A, ya silakan anak-anaknya mudah-mudahan bisa meringankan pekerjaan orang tua. Loh, kayak mana Ustaz kalau seandainya membantu, daringnya kayak mana? Kan, nah ini kami juga perlu jelaskan. Daring kita kan menggunakan psikologi ini, ayah bunda atau ananda semuanya. Jadi psikologi ini kalau seandainya nanti berhalangan di jam yang bersangkutan, maka boleh dikerjakan di waktu yang selebihnya, sore atau malam bahkan. Ya, silahkan saja, nggak apa-apa. Yang penting dia tetap ada menyimak materi yang telah disampaikan psikologi. Seluruh guru mata pelajaran itu sudah menyiapkan materi pembelajaran melalui media psikologi. Jadi kalau berhalangan membukanya di waktu pagi, bisa di sore atau bahkan malam. Nah, itu adalah solusi. Jadi mudah-mudahan yang HP-nya mungkin di rumah hanya ada satu HP, jadi di waktu malam bisa pinjam HP orang tuanya untuk mengerjakan materi-materi atau pembelajaran psikologi yang hari ini sudah diberikan oleh gurunya. Kemudian mendoakan dan memohonkan ampun kepada Allah untuk keduanya, jelas. Kita setiap hari ya. Jangan nanti menunggu orang tua kita meninggal, bukan ya. Tapi kita harus sering mendoakan kedua orang tua kita selepas kita sholat. Kemudian adab terhadap guru. Nah, ini juga perlu disampaikan ya. Nah, perlu ya, ketika adab terhadap guru itu bagus, maka seorang guru itu akan memberikan ilmunya kepada anandanya dengan ikhlas. Adab terhadap guru menghormati dan menjunjung tinggi martabat guru, jelas. Tidak berjalan di depan ketika berjalan bersama. Kemudian tidak menduduki tempat duduk yang biasa ia duduki, menanyakan hal-hal yang bermanfaat dengan menggunakan bahasa yang sopan, memanggil dengan panggilan yang disukai, kemudian mendoakan dan memohonkan ampun kepada Allah untuknya, dan mengikuti pelajaran dengan tata tertib. Jadi nanti ketika Anda masuk ke SBIT akan dihadapkan dengan guru yang mungkin berbeda ya, antara guru matematika dan guru bahasa Inggris dan guru-guru yang lain mungkin punya sifat atau ini yang berbeda-beda, cara menilai yang berbeda-beda. Jadi mudah-mudahan nanti Anda bisa mengenali setiapnya dan bisa tahu, oh kalau dengan guru A tidak suka kalau mengajar dengan berisik dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan setiap siswa bisa mengerti, mempelajari adab terhadap guru. Tadi di awal saya bilang, kalau seandainya siswa mengetahui adab terhadap guru, maka guru akan memberikan ilmunya kepada siswa itu dengan ikhlas. Tapi ketika ada di dalam kelas tersebut ada siswa yang ternyata adabnya kurang dalam tanda kutip, malahan guru yang akan memberikan ilmu A beralih jadi ilmu B. Kenapa? Mungkin akan membenahi atau memberikan pengarahan kepada yang tadi mengganggu dalam pelajaran dalam tanda kutip ya. Jadi materi yang harusnya disampaikan jadi urung, jadi maksudnya belum disampaikan karena mungkin ada hal yang perlu disampaikan selain dari materi.
atau mungkin fokusnya malah hilang. Yang C, adab terhadap orang yang lebih tua dan yang lebih muda. Jelas ini kita sampaikan karena di tempat kita di Sarobani, di SMP itu juga tidak ada istilah senior ya, semuanya insya Allah sama. Kelas 7, kelas 8, 9 insya Allah sama. Adab terhadap teman di sini juga sudah ada. Nanti kalau filenya sudah kami bagikan silahkan dibaca. Kemudian adab terhadap lawan jenis. Nah ini juga perlu dipelajari nanti ya, karena ketika memilih insan robani maka tidak ada yang berhubungan. Maksudnya adalah dalam tanda kutip adalah pacaran. Jadi mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 kita sangat protek terhadap hal tersebut. Jadi kalau ada informasi-informasi terkait, oh Ustadz si A ternyata ada hubungan spesial dengan si B, ketika kita mendengar informasi itu maka kita langsung telusuri apakah benar. Ketika memang benar kita akan selesaikan. Selanjutnya adab salam dan izin, adab berbicara nanti bisa dibaca. Kemudian adab makan dan minum di sini cukup lengkap. Adab berpakaian kita jelaskan. Adab tidur, adab dalam majelis baik di kelas maupun di masjid. Kemudian adab dalam masjid, adab di kamar mandi, adab bertemu dengan dan menerima tamu, adab bertetangga, adab dalam permainan, dan adab menjemput orang sakit. Saya rasa cukup. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, karena kan nanti saya tadi sudah mengatakan bahwa file softnya nanti akan kami berikan melalui link kalian yang akan kami berikan. Nanti silakan dipelajari, dipahami. Mudah-mudahan penjelasan yang kami sampaikan ini secara live ini bisa membantu ya, karena bisa jadi mungkin secara tulisan itu beda dimaknai gitu, makanya perlu dipertanyakan. Baik, demikian materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian seluruh Anda dimanapun berada yang sudah menyimak tayangan penyampaian dari saya. Kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan ini itu bisa bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Anda sekalian, demikianlah penyampaian tata tertib dari Ustadz Maliki SPD ya, selaku wakil kesiswaan. Nah, jadi nanti setelah tadi dibacakan tatibnya, nanti akan dibagikan linknya. Nah, setelah dibagikan linknya bisa dibaca lagi. Nah, tatib itu ya diaplikasikan, jangan cuma hanya dibaca. Jadi seseorang dikatakan berilmu ketika apa yang didapat itu diaplikasikan, ya kan? Dia tahu cara minum, minum dengan tangan kanan, maka dengan tangan kanan, ya. Makanya dan minum dengan cara duduk, ya, tidak berdiri. Karena memilih di SMPT itu orang tua kalian tuh yakin bahwasanya kalian tuh akan dijadikan anak-anak yang menjadi insan yang robani. Oke? Baik. Langsung tutup Ustaz? Boleh. Oke, baik. Terima kasih kepada Ananda sekalian. Jika ada pertanyaan nanti ya, bisa ditanyakan dengan wali kelasnya atau bisa chat langsung dengan Ustadz Malikinya ya, langsung selaku wakil kesiswaan. Baik. Saya sebagai moderator, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.